Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Seperti biasa kita akan belajar tentang fisika. Kebetulan kali ini kita akan membahas tentang bab kemagnetan. Tapi sebelum itu yang belum subscribe segera subscribe. Oke ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kemagnetan, di mana kemagnetan ini berhubungan tentang gejala-gejala dan sifat-sifat magnet, gitu ya. Jadi kakak bikin di sini bahwa yang kemagnetan mau kita bahas ini adalah berkaitan tentang gejala-gejala ya, tentang gejala-gejala kemagnetan, gejala-gejala kemagnetan. Tentang gejala-gejala kemagnetan. Nanti kakak besarkan lagi. Nah, di mana kemagnetan ini sebenarnya sebuah batuan mekanik atau batuan metalik berwarna yang bisa menarik si besi gitu ya, partikel besi. Jadi awalnya tentang magnet ini ya. Jadi kakak bikin yang pertama kita bahas adalah si magnetnya. Yang pertama yang mau kita bahas adalah magnet, gitu kan? Magnet. Nah, kita tahu dulu teori tentang magnet ini. Pertama kali ditemukan, magnet ini pertama kali ditemukan di daerah Magnesia namanya. Jadi karena daerahnya Magnesia, ditemukan di Magnesia, maka dibuatlah penamaannya itu adalah si magnet gitu. Jadi kalau dia Magnesia, ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan, tapi ilmuannya nggak dibuat di buku-buku yang lain, hanya saja daerahnya yang ditonjolkan. Jadi pada saat itu ada seorang ilmuwan berjalan membawa tongkat besi ya. Jadi tongkat besi ini tiba-tiba tertarik sama suatu batu gitu. Pertama-tama dianggap mistis, ya apa nih ya gitu kan, kok bisa narik gitu. Ternyata dia mati itu adalah magnet yang bisa menarik partikel besi gitu. Nah, ternyata bumi ini punya magnet yang sangat kuat begitu ya, Dek. Jadi kita bikin teori yang pertama tentang magnet ini adalah merupakan batuan berwarna. Batuan metalik namanya, Dek. Batuan metalik berwarna. Batuan metalik berwarna dapat menarik partikel besi. Jadi kan sebenarnya besi itu ada partikel-partikel kecilnya gitu kan, Dek. Dapat menarik. Nah, ini dapat menarik partikel besi. Ini teori yang pertama. Kemudian teori yang kedua, Dik, tadi kakak bilang untuk penamaannya itu berdasarkan daerahnya. Jadi ini ditemukan di daerah Magnesia, makanya namanya adalah magnet. Kalau mungkin ditemukan di Medan berarti namanya Medania gitu ya. Tapi kebetulan ditemukan di Magnesia, makanya ditemukan namanya adalah magnet. Kak, Magnesia ini di mana ya, Kak? Magnesia itu tepatnya di daerah Turki bagian Asia, ya. Jadi kakak bikin di sini pertama kali ditemukan di daerah Magnesia. Nah, ini ya, Dek. Nah, makanya penamaannya adalah magnet. Kemudian pada umumnya di alam ini zat atau benda itu dibedakan menjadi dua. Ada benda yang bersifat magnet, ada benda yang tidak bersifat magnet, atau disebut ada benda magnet dan ada yang tidak magnet. Oke ya, kakak bikin di sini berdasarkan sifat magnetnya dibedakan menjadi dua. Kakak hapus dulu ya, Dik. Benda berdasarkan sifat. Nah, ini benda berdasarkan sifat kemagnetannya. Berdasarkan sifat kemagnetannya ada dua. Yang pertama disebut dia sebagai benda magnet, yang kedua disebut dia benda tidak magnet atau benda bukan magnet gitu ya, Dek. Masih dasar, ini kan SMP ya. Jadi kalian harus tahu dari dasar-dasarnya. Yang pertama itu disebut sebagai benda magnet. Ya, benda magnet artinya benda yang bisa menjadi magnet begitu nanti ya. Kemudian yang nomor dua, benda bukan magnet. Benda bukan magnet. Nah, ini ya.
Berarti ada dua bahagian. Nah, setelah benda ini kalau dikatakan dia benda magnet berarti bisa ditarik gitu kan. Berarti besi itu kan bisa ditarik magnet. Itu termasuk nggak? Nanti kita pelajari selanjutnya. Nah gini, kalau dia benda magnet berarti bisa ditarik. Kalau benda bukan magnet berarti tidak bisa ditarik atau tidak bisa dijadikan menjadi magnet begitu. Nah, sekarang kakak ambil. Kalau berdasarkan kuat lemahnya benda itu ditarik magnet itu dibagi menjadi 3. Ada yang disebut ferromagnetik, kemudian paramagnetik, terus disebut dia sebagai diamagnetik. Ya, ada 3 bagian. Jadi kakak bikin di sini. Yang kedua berdasarkan kuat lemahnya. Berdasarkan kuat lemahnya benda, kuat lemahnya benda. Ini bisa dibaca ya, Dek. Kuat lemahnya benda ditarik magnet. Ditarik magnet ada 3. Ada 3 ya bendanya itu ya. Ada 3 jenis maksudnya. Yang pertama, itulah yang kakak bilang tadi, disebutlah ini Dekku sebagai ferromagnetik. Ferromagnetik. Kalau kita lihat di sini dari kata-kata ferro, anggap aja itu seperti bahasa Inggris sangat gitu kan, berarti very gitu. Jadi di sini adalah ferromagnetik berarti benda yang ditarik dengan sangat kuat oleh si magnet gitu. Jadi kakak bikin di sini ferromagnetik ini adalah benda yang ditarik dengan kuat. Yang ditarik dengan kuat oleh magnet. Nah ini oleh siapa? Oleh si magnet. Kak, contohnya apa? Yaitu tadi contohnya adalah si besi. Jadi kakak bikin di sini contoh barangnya ini adalah si besi. Selain besi apa lagi Kak? Besi. Terus nanti ada si nikel ya. Terus nanti ada yang disebut sebagai kobalt. Jadi kakak bikin di sini ini partikel-partikelnya ini sangat kuat sekali ditarik oleh si magnet gitu. Nah, yang kedua setelah ferromagnetik baru di sini ada yang disebut dengan para. Ini ferro, yang ini para ya. Jadi kakak bikin di sini paramagnetik. Kak, kalau paramagnetik bagaimana? Kalau paramagnetik bisa ditarik cuman tidak kuat. Berarti ditarik aja dengan sangat lemah gitu kan, dengan lemah gitu. Jadi kakak bikin keterangan untuk paramagnetik ini adalah benda, jadi benda yang ditarik dengan lemah itu. Benda yang ditarik dengan lemah. Oleh siapa? Dengan lemah oleh magnet. Oke, kalau begitu berarti contohnya apa, Kak? Contohnya di sini adalah si aluminium. Aluminium itu sebenarnya bisa ditarik, tetapi dia ditarik dengan lemah gitu kan. Jadi kakak bikin di sini kayu juga sebenarnya bisa ditarik gitu, tapi lemah, setelah itu ya udah hilang gitu. Jadi kakak bikin di sini contohnya adalah si aluminium. Aluminium ya, aluminium. Terus kakak bikin di sini siapa lagi ya? Aluminium platina ya, Dek. Nah, ini masih ada si platina gitu. Kemudian apa lagi ya? Ada kayu. Nah, ada si kayu. Oke, ini ada 2 ya, berarti ferromagnetik, paramagnetik. Yang ketiga apa, Kak? Yang ketiga, dia sama sekali tidak bisa ditarik oleh magnet, ditolak istilahnya ya. Jadi itu apa, Kak? Disebut istilahnya diamagnetik. Diamagnetik ya. Berarti bagian yang ketiga Dekku ada yang disebut sebagai diamagnetik. Diamagnetik. Berarti kalau diamagnetik bagaimana ini, Kak? Diamagnetik tidak bisa ditarik oleh magnet. Ada emang, Kak? Ada ya. Dia kakak bikin di sini tidak dapat ditarik. Tidak dapat ditarik magnet. Tidak dapat ditarik magnet. Kak, ini contohnya apa? Nah, inilah yang sangat unik yang kakak perhatikan. Kan pada umumnya yang bisa ditarik magnet itu adalah logam gitu kan. Logam, contoh logam itu apa? Besi. Besi itu sangat ditarik dengan sangat kuat oleh si magnet. Tapi saking logam itu logam murni, dia tidak bisa ditarik. Apa contoh logam murni? Logam murni contohnya adalah emas. Jadi emas itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Itulah sifat dari logam mulia. Sangat luar biasa kan? Satu lagi apa? Satu lagi garam dapur. Ternyata NaCl itu kalau kalian pelajari nanti di kimia, NaCl juga tidak bisa ditarik oleh magnet.
Luar biasa ya, kalau kita amati lagi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, ini sangat luar biasa untuk diamati, gitu. Tapi untuk teori kalian harus tahu, yang ditolak magnet adalah garam dapur dan juga si emas murni, logam murni ya. Jadi kakak bikin di sini, yang ditolak itu adalah si emas. Nah, ini emas ini logam mulia ya, Dik. Emas, kemudian dia sini adalah si garam dapur. Nah, garam dapur juga ini tidak bisa ditarik oleh magnet. Seperti itu. Oke ya. Nah, pada hakikatnya magnet itu dibagi dua. Ada dia magnet alam, ya kan? Ada dia magnet buatan. Jadi kalau magnet alam itu ya udah berarti magnet yang kita temukan di alam, tersedia di bumi, sudah dikasih Allah Subhanahu wa taala gitu kan, Dik. Dan bumi ini banyak sekali magnetnya kan, Dek. Tadi awalnya ditemukan di daerah magnesia gitu. Jadi kakak bikin di sini berdasarkan pada umumnya gitu aja lah ya, Dek. Pada umumnya ini kurang jelas nanti penulisannya ya, Dek. Pada umumnya magnet dibagi dua. Ya, magnet dibagi dua. Nah, apa aja tadi? Yang pertama di sini kita sebut sebagai magnet alam. Magnet alam berarti memang ditemukan alamiah gitu kan? Berarti ditemukan di alam. Nah, ditemukan di alam, sudah ada kian dia. Nah, kemudian apa lagi? Yang kedua, ada yang disebut sebagai magnet buatan. Buatan. Kak, kalau magnet buatan itu bagaimana? Magnet buatan itu otomatis yang dibuat oleh manusia. Nah, kok bisa ya, Kak? Bisa. Contoh, kalau kalian perhatikan, di kompas itu kan ada magnet. Itu yang dibuat siapa? Yang dibuat oleh manusia. Nah, berarti ada suatu benda yang bisa dijadikan menjadi magnet. Nah, dari ketiga ini, kira-kira yang mana lah itu? Pastilah dia yang paling kuat. Jadi nanti si besi, si nikel, si kobalt ini bisa kita jadikan menjadi suatu magnet dan beragam bentuk-bentuknya, gitu ya. Jadi magnet buatan ini adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Oke, kakak bikin di sini dibuat manusia gitu, bukan ada sendiri gitu ya. Tapi yang dibuat manusia ini pun ada dua sifatnya, Dik. Ada sifatnya sementara, ada sifatnya ada sifatnya sementara, ada sifatnya permanen gitu ya. Jadi kakak bikin di sini sifatnya juga ada dua. Sifat dari magnet buatan ini ya, sifatnya ada dua. Yang satu sifatnya sementara berarti sebentar saja. Yang kedua sifatnya adalah permanen. Nah, ini sifatnya adalah permanen. Permanen itu berarti lama bisa dibuat gitu kan. Kak, yang bisa dijadikan magnet buatan tadi apa, Kak? Yang bisa dijadikan magnet buatan adalah bagian dari feromagnetik. Berarti kalau kita bikin di sini tadi kan, Dek, berdasarkan sifat kemagnetannya ada dua benda magnet dan benda bukan magnet. Berarti benda magnet ini nanti si besi, si nikel, si kobalt bisa aja dia menjadi golongan benda magnet. Tapi nanti emas, garam dapur tidak akan bisa dijadikan menjadi magnet. Dia adalah termasuk benda bukan magnet, seperti itu. Bisa ya? Nah, baru kita masuk ke bentuk-bentuk magnet. Ini kakak bikin di sini bentuk-bentuk magnet. Magnet buatan masuk kakak ya, Dek. Bentuk-bentuk magnet. Kalau magnet alami kan berupa serbuk-serbuk gitu, Dek. Kalau bentuk-bentuk magnet berarti udah dibuat ini kan. Yang pertama ada yang disebut sebagai magnet batang. Nah, ini sering kita jumpai nih ya. Magnet batang. Waktu SD pun seringnya kita mainkan ini, Dek. Ya bentuknya seperti batang. Oke, ya. Jadi kakak bikin sini bentuknya seperti batang. Kira-kira beginilah dia kalau vertikal didirikan, ya kan? Nah, ini kakak buat ini kemari. Oke. Nah, inilah dia untuk magnet batangnya ya. Dia selalu ada dua kutub. Misal nanti di sini adalah selatan, di sini adalah si utara. Inilah disebut sebagai magnet batang. Kemudian ada apa lagi, Kak?
Setelah magnet batang, yang kedua di sini deh ada yang disebut sebagai magnet jarum. Jarum. Kira-kira magnet jarum kita temukan di mana? Di jarum. Di jarum kompas. Iya, jadi kakak bikin di sini. Yang kedua contohnya adalah magnet jarum. Oke, magnet jarum. Tapi magnet jarum ini tetap aja ya Dek, tercipta kutub utara dan kutub selatan. Nah, setelah itu apa lagi Kak? Setelah itu Dek, nanti ada juga jenis yang lain. Disebut ini dengan magnet silinder. Magnet silinder ya. Magnet silinder ini berarti bentuknya seperti silinder, ya kan? Berarti kalau silinder gambarnya kira-kira seperti inilah ya. Nah, ini agak lonjong sedikit. Jadi kita bagusin. Oke. Nah, ini contoh dari magnet silinder. Ya, Dek. Ini adalah contoh dari magnet silinder. Kemudian yang terakhir, yang keempat, magnet jarum, magnet silinder, magnet batang. Yang keempat, kalau sering kalian perhatikan ada bentuknya seperti U ya, bentuknya seperti U. Jadi kalau bentuknya seperti U, kakak bikin di sini, itu namanya apa Kak? Namanya deh adalah magnet ladam. Magnet ladam. Boleh ya kakak bikin gambarnya di sini ya untuk magnet ladam ya. Jadi magnet ladam ini gambarnya seperti ini. Nah, ini seperti huruf U. Nah, ini. Inilah disebut sebagai magnet ladam. Begitu deh ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kalian. Terus dukung channel ini. Tinggalkan komentar di kolom komentar deh, supaya ini terus berkembang dan kita tetap terhubung. Apa yang kalian tidak mengerti bisa tanyakan kakak dan langsung kakak jawab di kolom komentar. Oke ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.